الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم ارhamna bil Quran. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Mu'minun ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa, yaitu makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, para santri yang hadir pada malam hari ini. Kita ketahui barusan dibacakan leohan firman Allah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'minun ayat 91. Al-Fakir sini akan mempertajam lagi berkaitan ketauhidan. Jika ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah tercoreng atau tidak sempurna, maka sepandai-pandai apapun kita beribadah, sebanyak-banyak pun kita beribadah, akan sia-sia belaka. Ya. Kayaknya di bidang ini, di ranah ini harus diperkuat sebelum kita masuk ke fase-fase yang lain atau pembahasan-pembahasan yang lain. Ya. Jadi Al-Fakir minta kalian perhatikan supaya ada rahmat yang masuk ke hati kita sehingga pemahaman mudah juga masuk dan mudah kita laksanakan. Ya. Di sini Allah berfirman surat Al-Ikhlas. Kita tahu semua surat ini sering kita baca. Kenapa kau sering dipakai kalau untuk meruqyah segala macam? Karena memang ampuh. Kalau kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala wahid, hanya Allah, maka Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Zahiran batinan. Ini pasti. Tidak meyakini pada selain Allah. Banyak di antara kita masih meyakini selain Allah. Benda-benda keramat dan sebagainya macam itu. Sudah diperingatkan masih saja disimpan. Ya, masih diyakini sebagai satu yang bisa mengalahkan sesuatu. Seandaikan Tuhan itu banyak, ya Mu'minun tadi kan, seandaikan Tuhan itu banyak, mereka akan saling mengalahkan. Ya, sini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana
ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahi bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Perhatikan ya, Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Ya. Di sini disampaikan wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din. Jadi akan membawa makhluknya, kemudian akan saling mengalahkan. Siapa yang saling mengalahkan untuk mencari pengaruh? Ya syaitan. Bukan Tuhan, bukan Allah. Allah wahid, wahidul ahad. Tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibandingkan dengan benda-benda yang nauzubillah min zalik itu. Ya, membuat rusak kehidupan kita. Ini disampaikan, Al-Faqih perlu sampaikan seperti ini. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantung. Ya. Berharaplah hanya kepada Allah. Cuman itu perintahnya. Kenapa kok kita kepada selain Allah? Kita meyakini suatu hal yang sia-sia seperti itu. Ya. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Allah Al-Insyirah ayat 8. Kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau kita masih beranggapan ada Tuhan selain Allah, kita akan celaka, ini bahaya. Percuma kamu memahami fikih atau tarikh atau akhlak atau segala macam. Kalau akhlakmu kepada Allah Sang Pencipta enggak sempurna. Jadi berakhlak kepada Allah itu penting dan wajib. Berakhlak kepada Allah mengesahkan Allah. Allah itu tunggal wahid. Ya. Ini harus dipahami ya. Jangan sampai nanti ya kita seperti itu sehingga terstempel di sana kesyirikan yang besar. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sampaikan? Allah mengampuni segala macam dosa, semua dosa. Bahkan dengan rahmat Allah yang maha besar, Allah mengampuni dosa apapun. Walaupun disampaikan di Luqman 13, A'udzubillahi wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kezaliman yang besar ini Allah tidak mengampuni. Seandainya Allah mengampuninya, Allah mencabutnya, membersihkannya, ini bekasnya akan dalam sekali. Kalau orang tersebut tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, tidak istiqomah dalam pertaubatan kepada Allah, termasuk bertaubatnya berulang-ulang. Tubu ilallah taubatan nasuha, berulang-ulang taubatnya. Kalau tidak seperti itu akan terjangkit penyakit kesyirikan lagi. Akan kumat lagi itu. Makanya tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah. Karena cenderung pelaku kesyirikan akan mengulang dosa kesyirikan lagi. Ya, akan mengulang dosa kesyirikan, mempermainkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pahami ya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa? Menzalimi Allah. Mengatakan Allah itu 1, 2 dan 3. Ini kalau kalian ya memelihara keris,
kalian memelihara tombak dengan tujuan bahwa itu adalah kekuatan, berarti engkau memelihara dan engkau memaksakan seakan-akan itu Tuhan. Seakan-akan itu bisa mendukungmu, membantumu dalam urusan kemakhlukan, urusan hawadis. Itu kan suatu khianat, suatu kedustaan yang besar, suatu yang melampaui batas. Ya. Tapi di sini Allah memberikan satu harapan kepada hamba. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Ya. Janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dilarang oleh Allah loh ya. Dan tidak mungkin belajar amaliyah yang lain. Dan tidak mungkin belajar fikih, mungkin mendalami ilmu-ilmu yang dalam. Kalau kita tauhid saja kita hancur. Kita lemah seperti ini. Ya, tergantung kepada Allah kita ini semua, wahai anakku. Bukan kepada selain Allah. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya gimana kalau Allah beranak? Ya, akan sangat berbahaya sekali. Ya, dalam kehidupan akan saling berebut kekuasaan. Seperti zaman raja-raja. Ya Allah tunggal suci, tidak ada yang menyerupai Allah siapapun itu. Mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Maka kokohkan batinmu, kokohkan pemahamanmu di sana, ya. Jangan ragu-ragu lagi dengan apa yang telah Allah perintahkan itu. Bergantunglah kepada Allah dan buktikan Allah akan mendukungmu. Buktikan Allah akan mengampunimu. Buktikan Allah akan memberikan kemudahan kepadamu. Buktikan gitu ya. Allah akan menyehatkan tubuhmu, akan menjagamu. Allah akan memberikan apa yang kau harapkan. Jika kau hanya bergantung kepada Allah, tidak pada makhluk. Hilangkan syakmu, ya, dirimu, keinginanmu, ya, dengan bergantung kepada selain Allah. Ya. Al-Fakir hanya menyampaikan saja, ya. Kalau saya tidak sampaikan ini salah, karena penting sekali untuk disampaikan. Buka At-Taubah 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad SAW, cukuplah Allah bagiku. Ini menunjukkan cukuplah Allah bagiku, ya. Gimana ya? La ilaha illa huwa. Cukuplah Allah bagiku. Berarti tidak mensekutukan Allah. Bersaksi bahwa la ilaha illallah gitu ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Tuhan saya dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Hanya Allah, ya anakku. Ini tolong difahami, karena masih ada santri saya, ya, bagian daripada majelis ini yang masih yakin dengan benda-benda yang seperti itu. Oh, dia akan menyembuhkan, dia akan menjaga. Semua itu dusta. Tidak ada. Bahkan akan menyusahkanmu, menyulitkanmu. Bahkan bisa kalau kamu tidak bertobat kepada Allah, kalian akan meninggal dengan keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang paling buruk dan paling mengerikan. Ya, pahami itu. Ya. Semua sama, para anbiya rasul terdahulu mengingatkan tauhid dulu. Tauhid dulu, ya. Bahwa la ilaha illallah ini dikumandangkan terus, dikampanyekan terus, disampaikan terus sebagai risalah utama, ya. Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad SAW. Ya. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ya. Itu perintah Allah. Jangan ditambah-tambah lagi dengan selain Allah, dengan ilmu-ilmu yang kotor, ya, dengan benda-benda yang kotor dan najis, mengatasnamakan ini adalah pelindung kita. Allah sudah perintahkan para malaikat Allah
Allah perintahkan para malaikat Allah untuk mendampingi kita, membisikkan, memberikan petunjuk kepada kita. Tapi Allah melepas mereka setan-setan. Jika kalian memanggil mereka, dia akan datang. Dengan senang hati mereka akan menghancurkan kita. Ya. Dia akan mencabik-cabik kita, apalagi yang berkaitan dengan ketauhidan yang tercoreng dengan kesyirikan. Ya, ini harus dipahami. Percuma Al-Fakir memberikan pembelajaran yang lain, pengajaran yang lain. Kalau kalian di ini saja, kalian nggak selesai, nggak cetho istilahnya, nggak beres gitu. Gimana mau maju kepada pemahaman yang lain? Sedangkan tauhid yang utama saja masih tidak sempurna. Buka Maryam 83. Biar lebih jelas kalian. Syaitanir alam tara anna arsalna syaitani. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Ingkar. Masih tengok-tengok kepada selain Allah. Allahus Samad. Kenapa masih ke lain Allah? Selain Allah Subhanahu wa taala sudah tahu Allahus Samad. Berarti ini tidak yakin, tidak cetho ini. Tidak sungguh-sungguh dengan tauhid. Ya. Yang 84. Fala ta'jal 'alaihim innama ta'uddu lahum 'adza. Maka janganlah engkau Muhammad SAW tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Makanya kita ini diberikan banyak keutamaan oleh Allah karena Rasulullah. Kalau umat terdahulu sudah dihabiskan kita, gak ada satupun kita tersisa. Kenapa? Masih bergantung kepada makhluk kita ini. Dikit-dikit kebingungan, dikit-dikit stres, dikit-dikit tidak percaya besok dapat rezeki, dikit-dikit kalau sakit katanya kena santet, katanya kena teluh. Padahal bukan, karena perilakumu sendiri, perbuatanmu sendiri. Kalau zamannya nabi-nabi ambiya terdahulu sudah diratakan dengan tanah kita. Karena Rasulullah, karena doa Rasulullah, harapan Rasulullah, dan harapan Allah Jalla Jalaluhu yang berkuasa atas Nabi, atas kita. Maka sama Allah, ntar dulu ya Rasulullah, ya Muhammad, tunggu pada saatnya nanti mereka akan menerima adab yang pedih. Pada saatnya nanti. Dalam artian di sini diberikan kesempatan untuk apa? Bertobat. Ini ayat ngajak taubat sebenarnya, ya. Jadi bukan sembarangan ayat, mengajak orang-orang yang kafir, ya, atau ingkar kepada Allah untuk taubat. Fala ta'jal 'alaihim. Maka janganlah engkau Muhammad SAW tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka. Innama na'uddu lahum 'adda. Ini firman mengajak taubat, perintah taubat kepada Allah. Karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka jika tidak bertobat, gitu maksudnya. Jadi firman Allah ini sempurna, lengkap. Kita tidak bisa mengartikan dengan arti bahasa Indonesia ini, nggak bisa. Karena banyak Allah memberikan pemahaman di sini kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir, bahkan dikasih kemudahan untuk tahu. Kalau mereka mau mencari tahu. Ya. Dan setiap anbiya, rasul dan aulia diberikan bekal oleh Allah. Para nabi, ya, para rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Para aulia minas salihin diberikan karomah untuk membuktikan sebagai bukti keagungan Allah, keesaan Allah, ya. Ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas diduakan, yang tidak pantas ditigakan. Yang layak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Al-Qasas ayat 35. Agar syaitan rajim, qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala
yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau, membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Ya, paham ya? Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Mukjizat siapa? Mukjizatnya Allah. Karomah milik Allah, mukjizat milik Allah, diperbolehkan oleh Allah untuk menyampaikan sebagai bagian daripada risalah dari Allah supaya diyakini, supaya dipercaya. Gitu loh. Apakah Al-Quran ini bukan mukjizat buat kita dari Allah? Ini mukjizat buat kita, maka dimudahkan untuk memahami kita. Mudahnya kita memahami karena mukjizatnya Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, pahami. Jadi jangan megak-mengkok. Jangan belak-belok untuk meyakini pada selain Allah. Pada benda-benda keramat, ya, pada isim-isim, pada sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Tidak sesuai dengan amanah daripada Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan amanah nggak apa-apa. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah nggak apa-apa, tapi ada atau tidak? Ya, kita lihat dulu, gitu ya. Ya, beda dengan tabarruk, beda, ya. Oh, itu kan ada zaman Rasulullah dulu, ya. Sayyidina Khalid bin Walid meletakkan rambut Rasulullah di kepalanya, rambutnya Rasulullah. Ini rambutnya dukun kotor kepalamu. Bagaimana caranya kau akan bisa betul-betul tabarruk? Itu namanya sesat. Tabarruk tuh mencari keberkahan dengan rambutnya Rasulullah, dan itu diperbolehkan. Berkah, barokah, keberkahan maksudnya. Tabarruk boleh. Bukan rambutnya dukun, bukan giginya dukun, ditaruh di kepala. Ini kan satu kesalahan. Itu yang syirik. Dukun bagaimana mendekat kepada Allah? Bagaimana kedekatan dukun kepada Allah? Tidak ada. Di zaman Rasulullah banyak Rasulullah sampaikan beberapa hal dan mengikhlaskan. Contoh, Rasulullah dibekam, darahnya sempat diminum sama sahabat. Bahkan air seni Rasulullah pernah diminum sama sahabat. Beberapa kejadian itu menunjukkan bahwa kalau memang Rasulullah ya bisa. Atau di sini para aulia min auliaillah yang memberikan mungkin azimat sesuatu, insya Allah masih diperbolehkan. Tapi kita tahu bahwa itu adalah aulia min auliaillah. Dia punya keyakinan. Dan kalau itu aulia min auliaillah, para walinya Allah, nggak mungkin ngasih jimat-jimat. Nggak semudah itu berikan azimat seperti itu. Apalagi pernah sampaikan Habib Soleh Tanggul dulu kan, nulis azimat di kertas kasih orang. Ya. Oh, dibawa, manjur sekali. Ya. Satu daripada muhibbin dibuka, ini apa isinya kok manjur kali? Itu saya selamat jalan. Jadi nggak sembarang tulisan ayat Al-Quran dicampur dengan ayat-ayat atau dicampur dengan huruf-huruf atau kalimat-kalimat di luar Al-Quran. Tidak bisa selamat jalan. Artinya tidak mudah para aulia itu memberikan azimat atau segala macam bentuknya itu untuk menjaga diri, nggak mudah. Tapi memberikan dengan mendoakan, iya. Ya, ini perlu dipahami. Jadi supaya tidak kita teranjanya terbawa-bawa dalam kesesatan. Terus mengatasnamakan Rasulullah lagi, mengatasnamakan sahabat Nabi, dosa nanti. Ya, mengatasnamakan kiai yang mana? Menamakan Habib yang mana? Yang memberikan dengan semata-mata benda-benda yang tidak tahu apa efek daripada benda tersebut, akan mempengaruhi umat ini atau bagaimana? Tidak tahu ya. Hanya tidak sembarang memberikan seperti itu. Makanya ditata oleh Al-Quran ini. Kita punya Al-Quran kok. Kita bisa baca Al-Quran. Ya. Sebagai apa? Wasilah. Ya. Al-Quranul Karim. Asbab kita baca Al-Quran dan menekuni Al-Quran. Tadabbur Quran, Allah akan melindungi kita. Kenapa?
Sudah jelas kok. Kenapa harus sibuk dan bingung mencari seperti wasilah ke tempat-tempat yang kita tidak tahu? Ya. Jangan ikutin budaya, sehingga budaya itu akan menyesatkan kita. Tapi agama, tapi Islam, ini tegakkan dengan kalimat yang benar. Pemahaman yang benar. Jangan yang salah. Dijadikan patokan. Ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari mana bisa? Itu orang jahiliyah. Bikin kue, disembah terus dimakan. Apa bedanya dengan kalian memegang benda-benda keramat seperti itu? Yang yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham itu, ya? Para anbiya, rasul, aulia, orang-orang saleh, para habaib, para kiai itu membawa peringatan, membawa berita gembira, busyra. Al-busyra, berita gembira kepada apa? Hamba Allah, kepada umatnya Rasulullah untuk memegang hakikat ini, akidah, ya, memegang tauhid, pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kokoh pegangnya, jangan lemah-lemah, ragu-ragu. Sehingga akan menjadi tersesat. Buka Al-Baqarah 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ingat ini ya. Tidak ada pertanggungjawaban kepada penghuni neraka. Apa sih maksudnya? Tidak ada pertanggungjawaban. Orang yang sudah tidak mau memahami Allah, tidak mau kembali kepada Allah, mensekutukan Allah, tidak bertobat kepada Allah, sudah pasti sebagai penduduk neraka. Itu nggak bisa ditolong. Itu orang munafik. Ya. Nggak bisa ditolong lagi. Jadi nggak jadi, itu bukan dijadikan sebagai tolok ukur kita, ya, untuk kita berpegangan kepada itu sehingga mencapai Allah atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedustaan, bukan itu. Ya. Al-Qur'an ini yang kita pahami, kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan memahami yang lain sebelum tauhidnya sempurna dulu. Tauhid ini wajib sempurna. Hanya Allah Tuhan kita. Ya, nggak ada yang lain. Ya. Jangan sampai ya kita masih bergantung kepada yang lain, nanti akan merusak kita. Semua amal kita akan hancur. Semua amal kita akan rusak. Ya. Terus setelah ditimbang di yaumil akhir nanti di mizan kosong. Berat dengan syirik kepada Allah. Nah, itu loh. Ya. Mau jadi apa kita kalau berat dengan syirik kepada Allah? Tidak ada pertolongan sedikit pun selain pertolongan Allah pada nanti. Ya, suatu saat nanti kita kembali kepada Allah. Dan mungkin ada syafaat Rasulullah bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo fokuskan kepada tauhid yang benar. Ya. Jauhi kesyirikan. Inna syirka dzulmun adzim. Luqman 13. Jangan ke arah sana. Ya. Allah mengampuni semua dosa. Al-Faqih sampaikan jika seandainya Allah ampuni dosa syirik, seandainya Allah ampuni dosa syirik ini, pelaku syirik akan mengulang kesyirikan kembali. Karena itu rusak akidahnya. Rusak pemahaman tentang ketuhanannya. Dia masih akan terus berpikir bahwa ada kekuatan selain Allah. Dia akan melakukan pelanggaran lagi, kesyirikan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Sehingga membuat Allah murka. Maka susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna syirka dzulmun adzim. Ini paham ya. Ini suatu yang sudah paten ya, harga mati. Enggak boleh lagi kita permainkan, kita pertanyakan kok kenapa harus Allah? Enggak boleh lagi. Kenapa harus menyembah Allah? Enggak boleh lagi. Haram. Ya. Sudah wahid ya. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah. Didekatkan dengan keimanan, ketakwaan, kesolehan, termasuk dengan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, minal muqarrabin,
Amin amin ya rabbal alamin. Musikum menafsitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi ya Tuhan kami, kokohkan ketauhidan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesyirikan ya Allah, kekufuran ya Allah. Tetapkanlah kami dalam keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Ya Allah, rahmati kami, jauhkan kami dari gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang saleh, orang-orang beriman, dan jadikanlah kami golongan orang beriman bersama keluarga kami, keturunan kami sampai yaumil akhir ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami, kepada orang tua kami, kepada istri kami, anak kami, suami kami, handai tolan kami, dan umat muslim, umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi orang-orang kafir ya Allah, yang belum mengenalmu ya Allah, belum mengenal Islam, belum mengenal Rasulullah, maka mudahkan mereka untuk mendapat pemahaman tentang itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.